Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis. Etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis. Ada 3 jenis etika dalam organisasi dan pengelolaannya, yaitu etika organisasi, etika manajemen, dan etika bisnis. Jelaskan alasan mengapa bisnis harus menjalankan etika bisnis. Ada beberapa alasan pentingnya etika bisnis yang merupakan kunci keberhasilan dalam bisnis dan memenangkan persaingan, yaitu tuntutan pelanggan terhadap perilaku etis dalam bisnis. Etika yang baik akan memperbaiki iklim kinerja dan pemberdayaan karyawan baru. Sangat memerlukan petunjuk yang baik dan jelas. Mengapa perilaku etis berhubungan dengan struktur organisasi yang mendatar? Alasan pentingnya perilaku yang etis dalam bisnis adalah masih mendatarnya struktur organisasi, maka semakin dekat jarak hubungan antara pelanggan dan karyawan, semakin besar peran kewenangan karyawan dalam mengambil keputusan. Sebutkan 3 langkah dalam melaksanakan etika bisnis. Dalam melaksanakan etika bisnis, terdapat 3 langkah, yaitu kesadaran awareness, keinginan intention, dan keputusan decision. Bagaimana langkah yang dapat diambil manajer agar perilaku etis selalu diciptakan dalam organisasi? Manajer dapat melakukan sejumlah langkah untuk menciptakan perilaku etis di tempat kerja, seperti menyeleksi karyawan dan memilih karyawan yang sesuai dengan standar etika, menyusun kode etik, memimpin dengan cara memberikan contoh. Beberapa peran yang penting dalam etika bisnis yaitu: pertama, mendeskripsikan dan mengategorisasikan proses pembentukan nilai dalam organisasi dan dalam perekonomian pasar bebas. Kedua, menjelaskan dan mengakategorisasikan sebagai moral. Ketiga, memberikan kritik dalam proses pembentukan nilai dalam organisasi dan dalam perekonomian pasar bebas. Keempat, mengarahkan nilai-nilai yang harus dipertahankan dalam organisasi dengan memperhatikan kombinasi pengalaman dan temuan dalam ilmu sosial. Untuk melaksanakan peran etika bisnis tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tanggung jawab dan kewenangan sesuatu hierarki yang ada. Kedua, mengelola ketidakpastian dan berani menanggung risiko. Ketiga, rantai hubungan sebab dan akibat yang kompleks. Keempat, peran kunci aliran informasi dan asimetri informasi. Kelima, ukuran dan hubungan antar sistem dengan pertimbangan tertentu. Subscribe, like, and comment channel SKS. Etika organisasi adalah etika kerja dalam organisasi yang meliputi tindakan, peran, kewajiban, dan tanggung jawab individual dalam struktur formal organisasi, baik sebagai pemilik, pemangku kepentingan, dan sasaran. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam menilai perilaku etis yang bersifat subjektif dan ambigu, yaitu: pertama, mendapatkan informasi yang relevan dan berdasarkan pada fakta. Kedua, menganalisis fakta untuk menentukan manakah nilai-nilai moral yang paling tepat. Ketiga, membuat pertimbangan etis berdasarkan pada kebenaran atau kesalahan kegiatan atau kebijakan yang diusulkan. Ada 4 pertimbangan etis yang harus dilakukan, yaitu kegunaan utility, hak-hak rakyat, keadilan justice, dan kepedulian. Ada 3 pendekatan atau teori dalam menganalisis perilaku etis, yaitu pendekatan utilitarianisme, teori hak, dan teori keadilan. Contoh keputusan bisnis yang dinilai tidak etis yaitu: pertama, pemberian komisi agar mendapatkan harga pokok yang lebih murah atau untuk mendapatkan proyek tertentu. Kedua, manajer merekrut calon karyawan yang tidak memenuhi kualifikasi. Ketiga, manajer yang memberikan kemenangan dalam tender untuk pembelian bahan-bahan dari pemasok yang dapat memberikan komisi kepadanya. Keempat, untuk menghemat biaya perusahaan membuang limbah ke sembarang tempat. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam membangun budaya bisnis yang etis, yaitu: pertama, pemimpin harus menyusun nilai moral bisnis yang jelas atau dapat dipahami. Kedua, perilaku dan standar etika tersebut disusun secara logis. Ketiga, proses membangun budaya etis tersebut sulit. Dalam melaksanakan etika bisnis terdapat 3 langkah, yaitu kesadaran awareness, keinginan intention, dan keputusan decision.
Jelaskan pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan keseluruhan cara yang dilakukan bisnis dalam usaha menyimbangkan komitmen terhadap kelompok yang relevan dan individu dalam lingkungan sosial. Tanggung jawab sosial meliputi tanggung jawab pada pelanggan, pada karyawan, pada investor, pada kreditur, dan pada lingkungan masyarakat. Bagaimana cara menjamin tanggung jawab sosial perusahaan pada pelanggan? Pertama, menyusun kode tanggung jawab bisnis. Kedua, memantau komplain pelanggan ketika mendapatkan dan menggunakan umpan balik dari pelanggan. Bagaimana cara menjamin tanggung jawab sosial pada karyawan? Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjamin tanggung jawab perusahaan pada karyawan. Pertama, menyusun tanggung jawab. Kedua, kebijakan mengkritik. Cara untuk dapat menyelesaikan konflik antar karyawan dan perusahaan. Pertama, dengan mengadakan mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kedua, adanya tempat atau sarana untuk menyampaikan keluhan karyawan pada perusahaan. Jelaskan langkah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Pertama, tanggung jawab sosial harus dimulai dari pimpinan tertinggi dan terdapat dalam perencanaan strategis. Kedua, para manajer puncak harus mengembangkan perencanaan secara mendetail dukungan manajemen. Ketiga, seorang eksekutif perusahaan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda perusahaan. Keempat, organisasi harus melakukan audit sosial. Jelaskan apa saja yang harus terpenuhi agar budaya organisasi menemukan keunggulan bersaing. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, budaya harus dapat dinilai baik dengan penjualan tinggi, biaya rendah maupun margin yang tinggi. Kedua, budaya harus jarang dan tidak biasa terdapat pada setiap organisasi lain. Ketiga, budaya tidak dapat ditiru dengan sempurna. Ada berbagai pendekatan yang sering digunakan dalam tanggung jawab sosial. Pertama, pendekatan halangan obstruksionis ditunjukkan dengan minimalnya upaya perusahaan dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan sekitarnya. Kedua, pendekatan bertahan defensif akan selalu menggunakan persyaratan legal termasuk dalam mengakui adanya kesalahan dan mengambil tindakan perbaikan. Ketiga, pendekatan akomodatif accommodative dilakukan perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program sosial. Keempat, pendekatan proaktif digunakan perusahaan yang tanggung jawab sosialnya sangat tinggi. Bagaimana kelola pelaksanaan program tanggung jawab sosial? Pertama, tanggung jawab sosial harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Kedua, para manajer puncak harus mengembangkan perencanaan secara mendetail. Ketiga, seorang eksekutif perusahaan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda perusahaan. Keempat, organisasi harus melakukan audit sosial. Ikatan yang dapat digunakan dalam melakukan pengelolaan hijau green management yaitu pendekatan legal, pendekatan pasar, pendekatan pemangku kepentingan, dan pendekatan aktivis. Alasan dilakukannya tanggung jawab sosial untuk kepentingan masyarakat global. Budaya mengandung berbagai pemahaman sehingga disebut multidimensional.